Saya Ardian Rial Muhammad Ridho, nomor absen 3. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter terbagi menjadi 4. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. 2. Menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Perkenalkan, saya Fatima Nuraini, absensi nomor 11. Tujuan kebijakan moneter yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru, yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan kebijakan moneter yang keempat, yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak menutup kemungkinan pada posisi surplus. Peran kebijakan moneter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan utama dilakukannya kebijakan moneter adalah menciptakan kestabilan nilai uang yang beredar di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini memiliki beberapa peran, diantaranya sebagai berikut. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Ketika kondisi ekonomi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Stabil juga berarti arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang atau jasa yang ada di masyarakat. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang atau jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Peran kebijakan moneter yang ketiga, yaitu menjaga stabilitas harga. Artinya, kebijakan ini harus menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Saya Chandra Yudhistira dengan nomor absen 7. Di sini saya akan membacakan peran kebijakan moneter yang keempat. Berperan untuk memperbaiki posisi neraca dagangan dan neraca pembayaran. Contohnya lewat satu yang sebelumnya dipanggil ekspansif ketika terjadi deflasi, maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui penambahan jumlah ekspor yang terjadi dikarenakan menurunnya suku bunga perbankan. Saya Aulia Fadliya Hadian Setiawan, nomor absen 5. Contoh kebijakan moneter di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak sekali aturan yang terselenggara akibat dari kebijakan moneter di Indonesia. Di bawah ini merupakan contoh kebijakan moneter di Indonesia. 1. Pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Contoh kebijakan moneter adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung. Pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang membutuhkan dana secara mendesak.
Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. 2. Penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga yang tinggi. Hal ini diharapkan mampu mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. 3. Penerbitan surat utang negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Saya Abdurrahman Muzaki, absen 1. Contoh kebijakan moneter yang keempat adalah program intervensi rupiah, merupakan kebijakan moneter Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Kesimpulan, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan perekonomian suatu negara dari tinggi rendahnya harga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar. Lalu, kebijakan moneter memiliki 4 peran. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Kesimpulan, terdapat 4 contoh kebijakan moneter Indonesia, di antaranya pelaksanaan kredit langsung, yaitu dengan memberikan kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana. 2. Penyediaan fasilitas overdraft, yaitu membantu bank umum yang mengalami likuiditas jangka pendek. Ketiga, penerbitan surat utang negara, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat agar uang yang beredar berkurang. Yang keempat, program intervensi rupiah, merupakan proses program meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Sekian dari